Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang saya hormati Ustadz, Ustazah, ayah, bunda, dan yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh ananda SDIT Mutiara Karanggede, Boyolali. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, panjang usia yang insya Allah barokah. Sholawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga besok di yaumul qiyamah. Amin, Allahumma amin. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bunda dari Atsya Huwaida Sakit kelas 5B yang pada hari ini mendapatkan tugas untuk mengisi kultum Ramadan. Ayah Bunda, pada kesempatan ini saya ingin berbagi mengenai tips sahur agar tahan lapar dan haus selama berpuasa. Ayah Bunda, puasa merupakan ibadah yang mengharuskan umat muslim untuk menahan makan dan minum mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Sedangkan sahur merupakan waktu makan yang sangat penting karena ini akan berpengaruh terhadap ibadah puasa kita keesokan harinya. Oleh karena itu, kita harus tepat dalam memilih menu ketika sahur. Nah, karena menu sahur ini akan membantu tubuh tetap berenergi dan tidak mudah merasa lapar ataupun haus. Nah, berikut akan saya bagikan tips makan sahur seperti apa agar kita lebih bisa menahan lapar dan haus selama menjalankan ibadah puasa. Tips yang pertama, konsumsi tinggi serat. Nah, serat ini sifatnya dia menyerap air di dalam usus besar sehingga memperlambat gerakan makanan di dalam saluran cerna, sehingga akan menimbulkan rasa kenyang yang lebih lama. Nah, contoh serat yang bisa kita konsumsi yang pertama seperti kacang-kacangan, yang kedua sayur, dan yang ketiga buah. Nah, untuk pedoman gizi seimbang di dalam isi piringku, untuk serat bisa kita makan setengah dari isi piringku. Nah, ini bisa kita lihat ya ayah bunda, dari setengah bagian piring ini berisi serat, di mana 2/3-nya adalah sayuran dan 1/3-nya adalah buah-buahan. Tips kedua, konsumsi tinggi protein. Perlu ayah bunda ketahui, protein ini bisa memberikan rasa kenyang lebih tinggi dibandingkan dengan zat gizi makro lainnya. Nah, untuk protein ini ada dua sumber. Yang pertama adalah sumber hewani dan yang kedua adalah sumber nabati. Untuk protein sumber hewani bisa kita dapatkan dari telur, ikan, daging, hati, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk sumber nabati bisa kita dapatkan dari kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti kacang merah, kacang tanah, kacang kedelai. Sedangkan hasil olahan dari kacang kedelai bisa kita dapatkan dari tempe ataupun tahu. Nah, untuk porsi makanan sumber protein ini, untuk isi piringku bisa kita ambil 1/3 bagian dari setengah isi piringku. Nah, ada di atas ya bunda. Nah, ini 1/3 ini bisa kita isi dengan sumber protein hewani dan sumber protein nabati. Untuk protein hewani, porsinya setiap kali makan bisa kita dapatkan dari 1 butir telur, 50 gram daging. Untuk sumber nabati seperti tempe atau tahu bisa kita dapatkan dari 2 potong tempe maupun tahu. Tips ketiga, konsumsi lemak sehat. Kadang ayah bunda sering menghindari konsumsi lemak. Nah, sebetulnya kita tetap butuh, hanya kita harus memilih lemak yang sehat. Seperti apa lemak yang sehat? Lemak yang sehat adalah lemak tidak jenuh. Nah, contohnya bisa kita dapatkan dari pertama alpukat. Nah, ini contoh lemak tidak jenuh dari sumber pangan nabati. Selain itu bisa kita dapatkan juga dari ikan. Dari sumber nabati yang lain juga bisa kita dapatkan dari kacang-kacangan ataupun hasil olahannya.
Tips keempat, hindari konsumsi tinggi gula, garam, dan lemak jenuh. Konsumsi makanan tinggi gula ini bisa membuat lonjakan gula darah kita naik lebih tinggi. Hal ini dapat membuat kita cepat merasa lapar dalam beberapa waktu. Jadi untuk konsumsi gula juga harus dibatasi ya Ayah Bunda, dipakai sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, untuk natrium atau banyak terdapat di dalam garam ini juga kalau melebihi sesuai yang kita butuhkan akan membuat tubuh kita merasa lebih cepat haus ya. Jadi juga nanti perlu diperhatikan untuk konsumsi garam ataupun natrium yang ada di dalam makanan. Tips kelima, hindari konsumsi minuman yang bersifat diuretik. Diuretik adalah zat yang dapat meningkatkan produksi urin. Nah, zat ini dapat meningkatkan pengeluaran cairan di dalam tubuh. Mengkonsumsi minuman diuretik berlebih selama sahur dapat meningkatkan risiko dehidrasi dan membuat kita cepat haus selama berpuasa. Seperti apakah minuman yang bersifat diuretik? Nah, contohnya adalah minuman berkafein seperti kopi, termasuk juga teh Ayah Bunda, itu juga bersifat diuretik. Tips keenam, konsumsi air putih yang cukup. Nah, konsumsi air putih yang cukup ini tidak kalah penting ya Ayah Bunda, karena air putih ini bisa membantu menghidrasi tubuh kita selama berpuasa. Nah, untuk Kemenkes menganjurkan kita untuk mengkonsumsi air putih 8 gelas selama sehari, walaupun kita berpuasa sama nih, tetap 8 gelas. Nah, cara minum air putih seperti apa selama kita berpuasa? Kita bisa menggunakan metode 2-4-2. 2 ketika berbuka, 4 gelas ketika setelah makan malam, dan 2 gelas lagi pada saat sahur. Demikian Ayah Bunda dan Ananda semua tips yang bisa diterapkan untuk memilih makan sahur agar Ayah Bunda dan anak-anak semua bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, lancar, tetap sehat dan kuat dalam menjalankan ibadah puasa di tengah aktivitas sehari-hari. Semoga bisa bermanfaat untuk Ayah Bunda dan Ananda semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.